Baik, Pak Sugiwarso, ini Jujitsu ya? Iya, Jujitsu. Apa sih Jujitsu itu? Jujitsu itu bela diri yang dimana rangkaiannya mulai dari atas, tengah sampai bawah. Jadi sangat lengkap sekali, kompleks sekali karena mulai dari pegangan, lemparan, jatuhan sampai ke kuncian. Nah, yang membedakan Jujitsu dengan olahraga bela diri lain itu apa? Untuk bela diri yang lain seperti mungkin sedikit kita katakan sebagai hampir rumpun, yaitu judo. Judo itu hanya sebatas pegangan dan lemparan. Kemudian ada satu teknik dua untuk teknik kuncian saja. Tapi kalau Jujitsu mulai dari pegangan, ada lemparan, ada jatuhan dan ada kuncian. Jadi sangat lengkap sekali. Karena dari kuncian 1 ke kuncian 3 berikutnya sampai ke 10 kuncian itu semuanya selama ada hitungan detik dari wasit masih diizinkan untuk dapat poin. Ini olahraga dari mana sih, Pak? Ini kebetulan olahraga dari luar negeri yang dimana sebagian besar bela diri menganut dari sana ya, dari Jepang ya. Dari Jepang ya. Jadi ada yang dari Cina, memang ada dari Cina, dari Jepang, dari Cina, dari Korea. Korea juga ada ya. Kalau dari Indonesia sendiri itu apa sebenarnya yang ada mungkin olahraga bela diri seperti itu? Mungkin ciri khas dari Indonesia apa gitu? Kalau dulu kan Majapahit ada kalang kayak gitu. Iya. Kalau Indonesia itu apa ya terkenalnya ini? Kalau di Indonesia apa ya Mas Ipit ya? Sebetulnya di Indonesia itu hampir sih bela diri yang untuk murni untuk lokal, kearifan lokal itu hanya sebagian silat yang dikatakan. Silat itu, akan tetapi semua bela diri yang lain itu adalah mengadopsi dari luar negeri. Nah kalau si pitung itu apa dulu? Nah ini si pitung sebetulnya ikut silat Mas itu. Iya. Dari gerakannya ikut silat atau dikatakan pencak lah itu ya. Oh iya, pencak itu. Itu sama seperti bela diri ya atau beda gitu? Sama sebetulnya, tinggal tergantung seseorang atau orang yang mengurusi itu mengedepankan ini sebagai apa gitu, sebagai seni atau sebagai apa gitu. Kalau di film-film laga itu kan pasti ada seni bela diri ya. Iya. Yang backgroundnya Jujitsu ini siapa ya? Banyak sih ya, banyak ya aktor-aktor itu yang sekarang mulai terkenal, bahkan beliau dulu juga seorang mantan polisi luar negeri ya. Steven Seagal itu kan polisi dulu. Oh, polisi dulu. Iya. Oh. Tapi karena dia belajar ke luar sehingga dapat gelar master, sehingga dia undur dari kepolisian di luar negeri itu, sehingga dia sekarang menjadi bintang laga itu. Menjadi aktor itu. Ya, aktor. Bukan disersi ya? Bukan. Kalau di luar negeri kan beda dengan Indonesia, Mas. Iya, bedanya gimana? Iya, bedanya kalau di Indonesia kan harus selesai sampai pensiun ya. Oh, gitu. Tapi kalau di sana kan ada masa baktinya. Iya. Istilahnya apa? Kontrak ya. Kontrak gitu. Oh, berarti outsourcing juga. Iya, karena yang teman saya, rekan saya dari Australia itu Master Lee itu juga mantan marinir dia. Tapi terakhir katanya juga bekerja di kepolisian. Nah ini yang saya bingung ya. Oh, bisa kayak Tapi gitu. Udah selesai katanya kontraknya. Oh. Gitu. Jadi ada pensiun enggak kalau kayak gitu tuh? Kurang paham. kalau ada pensiunnya enak itu. Nggak perlu lama-lama. Yeah. Terus kalau Steven Seagal itu kan dikenal dengan teknik apa ya? Dia melingkar gitu ya. Apakah seperti itu? Dia gerakannya kan melingkar langsung blek gitu loh musuhnya itu. Kalau untuk Steven Seagal itu hanya untuk self defense Mas, untuk perlindungan aja. Iya, jadi hampir keseluruhan power itu dibebankan oleh lawan. Itu jadi dia hanya mengambil satu sisi, yaitu namanya titik lemah daripada lawan itu. Berarti nangkis. Nangkis tapi ada titik lemah kemudian langsung diselesaikan dengan teknik kuncian atau jatuhan seperti itu. Ya. Tapi Steven Seagal karena dia besarnya. Iya, karena badannya besar. Saya lihat aja tuh sendiri minder. Makanya itu dia cukup kuat itu. Iya. Mengunci lawan, menjatuhkan lawan itu sangat mudah. Nah, kalau organisasi Jujitsu di sini apa namanya? Kalau di Indonesia namanya PBJI Mas, Mas Ipit, pengurus besar Jujitsu Indonesia. Kalau jenengan ini selaku apa di? Saya di Kabupaten Tuban sebagai Ketua Umum PBJI Tuban. Berarti pengurus kabupatennya ya? Pengurus kabupaten. Nah, kalau di kabupaten ini sudah berapa lama berdiri? Untuk Jujitsu saya bawa 2017 Mas. Oh, masih 5 tahun. Iya, 5 tahun, 2017, kemudian 2018 kami merapat ke KONI dan kami legalitas sudah masuk ke KONI. Legalitas itu apa aja syaratnya? Ya, ada
skep atau surat keputusan dari KONI dari pengurus provinsi Mas. Provinsi, Ya, kemudian nanti di sini ada kepengurusan di Kabupaten Tuban, kemudian kita masukkan ke KONI. Tuban. Iya. Sebenarnya yang apa ya? Yang paling membedakan atau yang kalau menurut jenengan karena backgroundnya memang bela diri ya. Iya. Apa sih yang asik dari Jiu-Jitsu itu? Jiu-Jitsu menurut saya yang paling asik adalah sangat-sangat variatif. Karena setiap hari, setiap detik teknik jiu-jitsu itu berkembang itu. Jadi kita nggak gunakan teknik yang baku. Oh gitu ya. Iya. Nggak pakem gitu ya. Nggak pakem. Karena di grappling atau di pergumulan bawah atau orang lain nyebut tatami wasa, itu biasanya kita selalu lihat celah-celah mana yang bisa kita masuki seandainya kata kita dikunci. Grappling itu apa? Grappling itu ya pergalian bawah itu. Oh gitu ya. Itu bahasanya orang Kulon seperti itu. Oh gitu ya. Iya. Orang Kulon mana itu? Kulon kali mau Kulon. Nah, ataukah barangkali ini kan jenengan ini kan Polri kan ya? Iya. Apakah barangkali Jiu-Jitsu ini sangat berkaitan atau nyambung gitu dengan Polri untuk bela diri Polri? Bagaimana? Sebetulnya kalau mau nyambung enggak Mas, karena apa? Toh sebagian teknik dasar yang saya berikan hampir semua diberikan di sekolah kepolisian negara yang ada di Indonesia. Berarti memang hampir sama. Hampir sama ya, mulai dari teknik pegangan, jatuhan, bagaimana tata cara kita menggunakan obi atau pakai sabuknya itu, cara bagaimana masuk ke tatami atau tempat dojo. Jadi hampir semuanya sama dengan apa yang dilaksanakan di SPN yang ada di Indonesia ini. Ini nih agak ini dikit. Bisa enggak kira-kira masuk Polri itu dari Jiu-Jitsu itu? Ini pertanyaan yang sangat krusial. Sebetulnya gini Mas, untuk masuk ke kepolisian itu kan ada beberapa faktor, memang anaknya memang harus betul-betul sehat, prestasi juga ya, fisiknya ya harus bagus, kesehatannya, kemudian akademiknya, 3 komponen nggak bisa dipungkiri. Kemudian kalau memang ia didukung dengan suatu prestasi yang minimal levelnya provinsi, insya Allah sangat-sangat membantu Mas. Apalagi kemarin kan ada ini ya, atlet PON atlet PON yang sebagai contoh itu Mas Tegar kemarin, langsung beliau dibel sama Pak Kapolri kan seperti itu. Ya. Langsung masuk Polri. Dan kebetulan ada juga Mas, itu anak didik saya juga masuk ke Bintara Polri ya tahun ini, udah pendidikan, mungkin habis ini magang, dia magang praktek kerja lapangan mungkin ya. Di mana itu? Ya di SPN Polda Jatim. Iya. Artinya sudah lulus, sudah jadi polisi. Sudah proses pendidikan, masih pendidikan. Masih pendidikan. Itu dari Jiu-Jitsu. Iya. Banyak anak-anak didik saya, termasuk anak kandung saya sendiri juga alhamdulillah juga jadi polisi. Kemudian Ananda Almas yang dari mana ini Jalan Pramuka itu juga alhamdulillah juga punya basic, dulu ikut saya di Jiu-Jitsu. Beliau sekarang jadi akpol kalau nggak salah. Akpol ya? Iya, ada 3 tahun. Kalau yang anak jenengan itu satu anak? Satu yang anak. Polri? Iya. Tapi itu kan wajar, bapaknya polisi, anaknya polisi. Tapi nggak jaminan loh Mas. Ya mohon maaf, banyak anak polisi juga yang tes polisi nggak masuk juga. Nggak masuk ya. Tunggu kurang. Nah, kalau di kepengurusan kabupaten ini ada berapa anggota yang sudah ikut Jiu-Jitsu ini? Yang di pengurusan kabupaten yang terlibat, kalau memang anak-anak nanti aktif ya, yang aktif sampai saat ini 25 Mas. 25 ya. Kalau mulai dari pertama 2018 sampai sekarang saya total ada hampir 100 lebih sebetulnya. Yeah. Tapi karena faktor yang lain yang tidak bisa mereka tinggalkan, karena rata-rata mereka tuh hanya sebatas ikut aja gitu loh. Jadi kelas 2, kelas 3 ikut, bingung cari kerja setelah lulus. Nah ini. Berarti belum menjiwai. Iya. Belum menjiwai. Makanya sasaran saya Mas Ipit, saya berharap masuk ke SD, SMP sudah diawali. Sudah saya awali dari situ. Ya. Salah satu contoh, mohon maaf saya sebut, Muhammad Yulian ya, anak SMP 1 ya, kelas 2, sekarang naik kelas 2. Itu alhamdulillah tekadnya bulat, juga pingin cita-citanya masuk polisi. Luar biasa, dia sering juara juga. Baru kelas berapa? Baru kelas 2 SMP. 2 SMP. Iya. Jadi memang sejak dini sangat penting. Sejak dini memang betul-betul diterapkan. Jadi dia memang bisa lebih memahami
makna daripada arti bela diri itu sendiri. Nah, alat yang digunakan tuh apa? Jiu-jitsu pakai alat apa? Mungkin ruyung atau apa barangkali? Nggih. Kalau jiu-jitsu murni Mas, kita tangan kosong. Tangan kosong ya? Tangan kosong karena hanya sebatas teknik pegangan yang disebut namanya niwasa, teknik grappling atau perkalian bawah tadi Mas. Tapi gitu. kalau yang untuk fighting kita yang usia muda yang di bawah 16 itu biasanya pakai body protector. Ini kan tadi disebutkan nggak pakem gitu ya, artinya boleh berimprovisasi begitu ya? Boleh itu. Selama itu nggak melanggar ketentuan aturan dari pusat atau dari internasional itu. Gitu ya? Ya. Berarti tetap ada batasannya gitu. Ada batasannya. Ya kalau bebas nanti kan boleh nyakar, boleh. Ya, nggak boleh Mas itu. Ya. Sama yang dulu tahun 2018 kita boleh memegang kuncian itu di pergelangan tangan. Tapi 2021 itu ada regulasi perubahan, jadi pegangan sekarang hanya di baju atau di giginya ini. Oh gitu ya. Oh. Jadi pegang masih bisa melakukan betul. Kontra ya, atau perlawanan. Ya, ya. Oh gitu ya. Asik juga itu ya. Ya mau. Terus. Nah aku ketua dulu. Kalau ini barangkali ada anak yang pengen masuk, pengen ikut latihan, itu di mana latihannya itu? Untuk dojo kami tempatkan di perumahan Promoter Mas Ibit di Desa Tegalagung yang perbatasan dengan Kembang Bilo. Kalau dari Ring Road dekat sekali. Iya, dekat sekali. Iya, saya pernah lewat situ. Ya. Banyak ininya kan, alat-alat apa untuk ini ya? Iya, matras ya, matras ada. Kemudian untuk boneka MMA juga kami sudah siapkan. Boneka? Boneka MMA, Pak. Jadi kalau memang ada yang kelas 55 ke bawah dan dia harus sanggup dan mampu mengangkat beban boneka MMA itu 80 kilo. 80 kilo. Iya, minimal. Itu maksudnya kelas 55 itu 55 kilo. Iya, 55 kilo. Berat badannya. Harus mampu mengangkat lawan 80 kilo minimal. Nah, iki. Kalau dia kelasnya lebih tinggi lagi, lebih besar lagi, kelas 69, berarti dia harus 150 kilo harus mampu. Iya. Itu. Ini kelasnya Steven Seagal. Sebetulnya mudah Mas, kita badan kecil dengan badan besar sebetulnya nggak menjadi jaminan. Yang penting kita tahu teknik, sebesar apapun kalau kita tahu teknik, lawan pasti terlempar. Artinya apa ya? Ya tenaga itu harus kuat ya. Kuda-kuda juga ini sangat untuk membutuhkan otot kaki memang wajib Mas. Itu, tapi kalau untuk tenaga kita bisa menggunakan dan manfaatkan tenaga lawan. Oh, diambil gitu ya. Kita hilangkan keseimbangannya lawan. Akhirnya kita tinggal sedikit nampung aja bebannya, baru kita balik udah jatuh. Oh gitu ya. Iya. Wah, aku sih nggak paham ini. Nggak, kalau di Polri hanya sampean ataukah ada juga anggota-anggota lain yang ikut? Ada rekan yang lain termasuk ini Pak Kapolsek Pelumpang ya. Pak AKP Wahyu itu juga Wahyu. Ya itu. Kemudian di Polres Tuban juga ada Pak Rama. Iya. Terus sekarang yang masih berkecimpung aktif sama saya, bahkan sekarang dia sebagai bendahara PPJI Tuban, yaitu Pak Kana, Dwi Kana. Pak Dwi Kana di apa itu? Di Tahti. Oh Tahti. Ya. Kalau jenengan di mana? Di bagian apa? Saya di Polsek Rengel. Polsek Rengel. Polsek Rengel ya, sebagai Wakapolsek di Rengel sana. Walah, tak kira sini Polres. Iya. Jadi latihannya tiap hari atau bagaimana itu? Latihan untuk standarisasi kami 3 kali seminggu. 3 kali seminggu? Hari Selasa, hari Jumat sore, kemudian Minggu pagi, biasanya full kami sampai siang. Hari Minggu biasanya di GOR itu ya? Hari Minggu biasanya kami di GOR, tergantung anak-anak lihat sampai di mana letak perubahan dari psikis anak-anak. Kalau anak-anak udah mulai stres, biasanya saya outbound keluar. Oh gitu ya? Iya. Supaya anak lebih refresh lagi nanti. Kemana aja biasanya kalau keluar? Biasanya kami di pantai untuk latihan beban. Oh. Itu kemudian di GOR, termasuk sosialisasi dan edukasi ya terhadap masyarakat. Ini loh bela diri jiu-jitsu yang ada di Tuban. Berarti sosialisasinya melalui latihan itu. Dari situ menarik perhatian. Iya, supaya masyarakat itu anak-anak pelajar khususnya punya perhatian, supaya ada minat. Iya. Tapi cukup besar enggak di Tuban itu perkembangannya jiu-jitsu itu? Atau bagaimana? Insya Allah kalau untuk perkembangan di Tuban belum begitu besar, tapi saya yakin
Dengan perhelatan nanti bulan Juni, insya Allah Tuban mampu, PPJI Tuban mampu memberikan yang terbaik ya atlet jiu-jitsu untuk Kabupaten Tuban. Nah inilah nanti supaya menjadi magnet tersendiri untuk anak-anak bisa bercampur dengan kami, bergabung dengan kami untuk berlatih bersama untuk mencapai prestasi itu, Mas. Tadi kan jangan cerita bahwa jiu-jitsu itu keluarga gitu ya, bela diri keluarga itu mungkin barangkali yang cukup mempersulit apa untuk mengembangkan jiu-jitsu gitu ya, bagaimana? Kalau dulu di tempatnya asal, Mas, kalau jiu-jitsu itu kan untuk kalangan keluarga. Keluarga ya? Iya, makanya disebut pengawal pribadi seperti itu. Oh. Ya. Namun karena udah dimakan zaman, ya mau tidak mau jiu-jitsu ini diperkenalkan untuk umum. Betul. Nah, supaya masyarakat umum juga tahu seperti apa sih melindungi diri sendiri itu. Nah kalau di Indonesia sendiri PBJI itu tahun berapa itu berdiri? PBJI tahun 2014, Mas. Baru juga. Baru juga. Karena memang waktu itu ada dualisme kepimpinan, sehingga masih belum bisa masuk ke KONI. Oh gitu. Ya, sehingga 2014 baru bisa masuk. Kalau yang membedakan ini, judo kan juga dari Jepang kan ya? Iya. Yang membedakan antara apa jiu-jitsu dengan judo apa? Untuk perbedaannya judo sama jiu-jitsu, judo hanya teknik nagewasa atau lemparan, ada teknik 1-2 kuncian. Tapi kalau di jiu-jitsu mulai dari pegangan atas sampai rangkulan, sampai jatuhan atau nagewasa sampai ke newasa. Oke. Terus ini Pak, ini kan baru 5 tahun ya? Iya, 5 tahun Mas. Terus dipotong masa pandemi 2 tahun. Iya. Sudah mencetak prestasi belum ini kira-kira? Alhamdulillah sebelum pandemi untuk anak-anak jiu-jitsu 3 medali yang kami bawa pada kejuaraan event turnamen investigation di Polda Jatim. Kapan itu Pak? 2018 anak dari kelas bebas, kelas berat dapat emas. Kemudian di kelas 69 dapat perak. Kemudian yang cewek di kelas 65 dapat perak. 3 anak berarti ya? 3 anak bawa 3 medali. 3 anak itu sekarang kemana itu? Alhamdulillah yang satu jadi polisi, ya. Anak saya. Yang satu sekarang menjadi aspel saya. Aspel itu apa? Asisten pelatih. Yang kedua, alhamdulillah dia keluar sekolah nikah. Oh, cewek dia. Tapi melanjutkan di kepengurusan enggak barangkali di jiu-jitsunya? Sementara ini vakum dia. Vakum ya? Vakum itu. Oh gitu ya. Dari 25 anak ini nantinya akan dikemanakan Pak? Kira-kira ikut turnamen apa saja, kemana gitu? Selama saya masih ada anggaran Mas, kami akan ikutkan. Hitung-hitung nambah jam terbang. Berarti ada kaitannya dengan anggaran? Ada, jadi mereka saya ya, dari mana ini? Anggaran saya wajibkan anak-anak itu punya ADRT yang kisaran besarnya 35 gitu ribu per bulan. Kemudian setiap latihan dia saya wajibkan untuk menabung untuk diri sendiri ya? Untuk diri sendiri, bukan iuran, bukan. Ya. Menabung untuk kebutuhannya diri sendiri yang dikelola oleh anak-anak jiu-jitsu juga. Oh gitu ya? Ya. Itu yang nanti dimanfaatkan untuk dia sendiri. Waktu pada turnamen. saat ada open apa, ada pertandingan itu. Ya. Kalau di Tuban sendiri sudah pernah menyelenggarakan turnamen enggak gitu? Alhamdulillah belum Mas, kami sedang komunikasi, insya Allah nanti akan kami adakan bulan 11 November ini? Iya, insya Allah nanti saya bersama tim akan menghadap ke Pak Bupati, Mas Bupati, Mas Lindra akan mengadakan kejuaraan terbuka Piala Bupati. Oke, Jawa Bali Mas. Berarti cukup banyak ini, cukup besar ini turnamen. Ya mudah-mudahan pandemi segera hilang. Ya, kita yakin aja. Kita yakin Jawa. Tapi tetap protokol kesehatan. Betul. Iya. Nah kalau anggaran dari pemerintah tuh cukup enggak kira-kira sebenarnya untuk pengurus ini? Mau dibilang cukup ya cukup, enggak Mas, itu relatif Mas ya. Dicukup-cukupkan lah. Dicukupkan bagaimana kita mensiasati membelanjakan anggaran ini untuk anak-anak, untuk klub ini. Biasanya gini Pak, yang namanya ketua itu mesti torok. Alhamdulillah sering kali. Tapi itu kan bagian dari pengabdian. Betul. Ya. Itu bagaimana menyikapinya itu? Saya alhamdulillah Mas Pipit, walaupun saya kadang katakan saya tekor, tapi saya ikhlas lillahi ta'ala, pasti saya ada saja rezeki. Iya. Namun itu akan hilang semuanya
jumlah nominal itu kalau anak-anak membawa medali, Mas. Medali ya. Terbayar oleh medali. Ya. Itu barangkali. Ya memang pialanya di situ. Iya. Itu yang sangat dibanggakan. Sangat dibanggakan. Sampai di mana sih lihat keberhasilan saya melatih anak-anak itu. Ya. Kalau ini Pak, barangkali pernah menggunakan sponsor atau apa gitu, bisa? Alhamdulillah belum, Mas. Saya belum gunakan sponsor. Mungkin setelah acara ini di Cetek Geni ini mudah-mudahan ada sponsor ya, donatur yang tergerak hatinya lah ya. Oh kasihan ya, kita doakan ya. Oke, mudah-mudahan aja ada donatur yang tergerak hatinya lah. Sak norek jujitsu Tuban ini ya, itu sangat potensi sekali. Iya. Padahal sangat penting ini ya untuk. Betul. Kalau ini Pak, apa kaitannya tadi kan latar belakang Polri? Iya. Kaitannya dengan apa namanya jujitsu dengan Polri ini apa? Saling mendukung atau saling bagaimana? Sebetulnya secara individu jujitsu itu adalah skill pribadi. Kemampuan ya, yang untuk melindungi diri sendiri, yang namanya kita sering disebut dengan self defense ini. Nah, kemudian apa yang dimasukkan dengan apa yang ada dalam tubuh kita ini, ada badan kita ini adalah alat untuk membantu. Ya. Makanya kami memang tadi saya ceritakan, kami memang bukan orang murni jujitsu, Mas. Kami orang dari Kobudo Jujitsu. Oh gitu. Yang skillnya memang cenderung ke alat atau senjata. Alat atau senjata. Ya, seperti yang digunakan oleh rekan-rekan atau teman-teman lantas yang gunakan tongkat itu ya, tongkat T dalam istilah kepolisian, tapi dalam kami namanya adalah tongfa. Nah ini, jadi kita harus mampu skill supaya kita nggak arogan, nggak ada pelanggaran HAM, karena itu sebatas melumpuhkan dan ngunci sehingga orang tersebut tidak akan melakukan hal yang tidak diinginkan. Betul. Sehingga merugikan diri kita sendiri. Oh, bukan yang pakai ruyung itu enggak ya? Bukan, kalau ruyung kan kura-kura ninja. Iya. Kura-kura ninja pakai ruyung. Ya. Kalau untuk helm juga kadang sering saya dulu pernah saya latihkan sih ke teman-teman lantas, begini cara penggunaan. Kalau kamu terpaksa dengan gunakan senjata atau alat in helm sebagai senjata. Cara melumpuhkan seseorang seperti ini. Dan memang helm sangat efisien sekali untuk menentukan. Nah mungkin barangkali ini Pak, harapan jenengan untuk PBJI ke depan itu seperti apa? Barangkali harapan organisasi sendiri terhadap pemerintah, mungkin karena anggarannya mungkin barangkali bisa ditingkatkan atau bagaimana gitu. Untuk harapan saya selaku Ketua Umum PBJI Tuban berharap pada pemerintah sekalinya lebih peduli lagi. Dalam artian tidak peduli itu siapa pimpinannya di pemerintahan, tapi pembinaan olahraga di Kabupaten Tuban harus tetap berjalan. Itu yang saya harapkan. Oke. Dan semua kebutuhan yang untuk peningkatan prestasi atlet memang juga harus diperhatikan. Barangkali ada yang ingin disampaikan Pak, nanti kalau ada anak-anak yang tahu gitu, pengen daftar itu kemana, ke siapa gitu. Gini Mas Ibit, untuk harapan ke depan saya menyampaikan kepada adik-adik pelajar, mari kita bergabung, apapun bela dirinya Anda, silakan bergabung. Namun kalau Anda ingin bertujuan untuk membina fisik atau dari ke TNI ke Polri, monggo Anda bisa datang ke tempat kami di Duju Ronggolawe Tuban, tempatnya di Perumahan Promoter Regensi Desa Tegalagung, Blok B nomor 5 Tegalagung. Siap. Ada ini Pak, ada namanya closing statement dari jenengan apa gitu untuk menyemangati adik-adik kita biar apa ya, barangkali untuk masuk ke jujitsu gitu. Prinsip kami adalah satu Mas Ubed, mengantar anak-anak generasi muda ke pintu gerbang kesuksesan. Selanjutnya terserah anak tersebut. Asik. Baik, Dimas Diajeng dan Netralis dimanapun Anda berada, itu tadi bincang-bincang kita dengan Pak Sugiwarsono. Pak Sugiwarso. Beliau adalah anggota Polri dan juga ketua dari pengurus apa namanya Pak? PBJI, pengurus Kabupaten Jujitsu Indonesia Kabupaten Tuban. Mungkin itu di lain waktu kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan narasumber yang lain. Terima kasih. Podcast Cetek Geni, open your mind.